Karena hidup itu harus simple, gak usah ribet. Gimana? Mau gimana lagi? Ya juga ya, salahnya aku lagi nih. Ayo, nanya lagi, ayo. Udah tahu otak sengklek ditanyain yang serius. Terus saudara Rape itu sekarang kesibukannya ngapain selain kerja gitu kan? Aktivitasnya sekarang? Saya sibuk sih. Sibuk Nggak ngapa-ngapain. Itu aja. sibuknya? Iya. Ya kalau enggak ya main game pasti. Game. Main Jadi game pasti. pecinta game juga. Gamers lah. Kalau zaman sekarang tuh gamers, bos. Oh iya. Gamers ya. Kamu tahu gamers enggak? Mainin. Masa saya harus sebut? Hampir muncul nih. Jangan. Itu pribadi. Harus hati-hati ngomong di sini, Pak. Oh iya. Ini Karena kita di sini nggak kayak di kantor. Apa los aja gimana? jangan. Bahaya. Tapi yang kayak gini nih yang bikin naik viewers lah. Apa saya balik nanya ke moderatornya gini? Gimana? Janganlah. Jangan. Oke. Terus berarti cuma kegiatannya setiap hari-hari cuma kerja pulang main game gitu-gitu aja. Bisa dibilang ya begitu. Simpel banget hidupnya. Karena hidup itu harus simple, gak usah ribet. Gimana? Mau gimana lagi? Ya juga ya, salahnya aku lagi nih. Ayo, nanya lagi, ayo. Udah tahu otak sengklek ditanyain yang serius. Tahu bedanya rokok batang ini? Ya? Nggak tahu? Nggak tahu. Ya udah. Nggak, saudara Rapi itu maunya itu ngapa gitu kan? Maunya saya tuh apa ya? Banyak sih kalau disebutin. Tapi saya kan sampean bukan Tuhan kan gitu. Kalau saya ungkapin ntar rezeki noplok ya moga-moga aja ya. Ya berarti ini kan katanya dengar waktu itu saudara Rapi mau nikah gitu kan. Padahal saya sudah siapkan sebenarnya kan. Benar isunya kemarin itu. Benar. Tapi ya masih dalam rencana apa ya? Orang tua lah. Ada. Banyakan dosa sih kayaknya. Dosa masa harus disebutin? Enggak, namanya kebanyakan dosa ini. Masa pulang kerja ke Sanur aja kerjanya. Lewat Sanur. Gimana kan kosannya ceritanya? dulu di Sanur. Di mana? Lewat Sanur. Masa kalau umpamanya saya kosnya di Monang Maning dari Mahendra Data, masa saya harus nyebrang belok kanan ke Sanur? Padahal saya belakang gudang loh. Terus ngapain kemarin ketemu bilang di Sanur di telepon? Ngapain di sana? Kayaknya saya pas lagi hilang ingatan sih kayaknya. Saya kan kayak gitu. Malam itu kadang ya di Sanur lah. Di Nusa Dua kan refreshing otak lah malam-malam. Anda itu kapan mau tobat, Bung? Bentar. Tiap malam minum. Kalau nggak minum main cewek. Maksiat tiap malam. Terus kapan? Ini udah mau akhir zaman itu loh. Anda ini kok masih kayak gitu itu loh. Kelakuannya maksiat terus, minum. Terus apa? Bentar. Bentar kalau Saya koreksi dulu bentar. Kalau orang tuanya tahu Anda kayak gini terus, kan suruh pulang pasti, Pak. Sampean tahu hoak kan? Ya. Kalau saya mau hoak saya tak munculin ini. Mau nggak? Terima nggak? Saya emang ya sholat ya jarang-jarang benar. Jarang-jarang. Tapi kalau untuk minum maksiat itu no. Nggak berani deh. Meskipun di Bali kan TIB, tahu TIB nggak? Iya. Apa? Taman Bandung Indonesia. Salah. This Bali, man. Iya. Tapi ya berarti bebas lah ya, main cewek oke, minum-minuman oke. yang nggak gitu juga, bro. Terus gimana? Tergantung manusianya sendiri sih. Kalau kita teman kan gini kan, masa kita yang pernah enggak kan? Siapa?
Astagfirullah. Anjing. Enggak, jangan bawa-bawa saya. Saya nggak pernah masuk ke lingkaran itu, Pak. Kalau lingkaran minum-minum tuh enggak, lingkaran cewek-cewek tuh enggak. Tapi kemarin ada si cewek-cewek ya. Kalau saya lanjutin kamu juga kena loh. Enggak sih, kayaknya saya nggak pernah Ya udah. nggak pernah terlibat cewek. Majapahit. Ya? Oh enggak ya. Mataram ya? Jangan. Bahaya. Bahaya ini Nah. kalau sampai muncul. Kalau sampai muncul. Bahaya. Saya aja biasa aja kok sama customer. Bo. Aduh. Aduh, ini bahagia nggak kerja di gini tempat kerja yang sekarang itu? Menikmati nggak? Udah berapa tahun sebenarnya? Kalau di pengiriman ya, kurir ya. Udah mau 3 tahun sih. Dulu kan juga di security sana. Oh ya, sebelum jadi kurir, Security dulu. beradaptasi dulu. Beradaptasi sampai dikira saudara ini, saudara itu. Kamu juga kan? Aduh. Menikmati nggak pekerjaan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah menikmati. Di samping ada gaji, kalau nggak ada gaji kan nggak mungkin nikmat. Iya. Nikmat juga ngantar paket ya. Ngantar paket. Pacaran sama pembeli, customer juga pernah. Ada daftarnya enggak? Ada. Kalau sampean itu ada, Pak. Oh, ada. Setiap alamat. Setiap alamat tuh pasti ada korbannya Rape itu kan. Untuk Mas Budiono ya, dengerin ya. Gara-gara sampean itu udah biang keladinya kemarin. Bangke. Enggak, itu gimana kok bisa customer Anda itu banyak yang tertarik kepada Anda itu gimana? Saya juga nggak paham ya. Nggak paham. Banyak yang ngomong pelet loh. Padahal aku aja nggak tertarik sama Anda. Kok bisa perempuan yang tertarik? Kan cowok-cowok, Bos. Oh iya juga. Masa kita main Batam dikira Bunda Ragil? Enggak. Saya pengen tahu. Saya aja itu mulai dulu tuh susah, Pak. Kalau masalah ke customer itu paling sebatas ya profesional kerja lah. Profesional kerja ya, sampai video call saya di pantai berdua sama customer. Aduh, anak ini babi ya gitu. Listnya sampai banyak loh di kontak saya. Astagfirullah, ini anak ngapain lagi sama siapa lagi? Aduh, customer gang ini ternyata strawberry ya. Tapi itu gini ya. Emang realita di lapangan itu sebenarnya saya tuh menganggap customer itu udah saudara sendiri sih. Tapi kalau udah nganggapnya lebih, ya mau gimana lagi kan? Ya namanya kita hampir tiap hari ketemu ya kan. Namanya saudara gitu kan. Ya banyak sebenarnya kurir yang yang main perasaan ya. Ada juga teman saya. Siapa sih? Masa harus Iya, enggak. Ya, Oh, kan? FAJAR Iya. ya. Hah? Ya. Enggak, emang ada kesempatan enggak? Kalau menurut sampean ada kesempatan untuk bisa membuat melelehkan customer. Karena customer Gini. kita itu kan bukan cuma orang tua saja, Pak. Ya Iya juga kan? sih. Masih remaja banyak, gadis-gadis banyak, SMA. Sampai anak kecil yang sering nipu juga banyak. Banyak. Jadi berantem yang dari kecil sampai tua itu customer kita. Berarti menurut sampean itu posisi positifnya dulu lah. Kalau pekerjaan di lapangan lah menurut sampean. Satu, kita banyak teman, Banyak teman ya. banyak saudara. Banyak saudara. Meskipun kita beda agama, beda suku, kita tetap saudara kan, Indonesia. Positifnya ya. Positifnya. Kalau jadi kurir. Ya. Ada lagi plusnya. Masih ada plusnya. Plusnya gimana? Kayak kita lah. J. Jomblo. Ya siapa tahu kan jodoh ada di samping gang gitu kan. Oh, iya. Samping apalah pokoknya. Kan positifnya, Ya, itu negatifnya. plusnya. Negatifnya Enggak, plusnya adalah teman-teman kita itu kan. Ya, Ya, adalah ada. tanpa harus kita sebutin orangnya juga. pasti dia ngerasa Ndar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita ngehibah loh, bukan apa ini ya. Kalau ada orangnya kan enak. Iya. Tapi kita sosialisasi via online lah. Oh, Menyampaikan tapi tidak langsung ke orangnya. ya. Nah, biar orangnya sendiri yang lihat kan gitu. Itu banyak lah plusnya ya, Pak. Banyak saudara, banyak temen gitu kan. Kemana-mana kita ketemu, siapa yang manggil? Iya. Tahu-taunya, oh iya customer kita itu. Kita itu kayak
apa kemana aja gitu ke Kayak lewat orang jalan. terkenal ya. Tiap hari ngirim paket ke depan gangnya. Aduh, dikit-dikit diklakson, dikit-dikit diklakson. Ternyata ban bocor. Ayo. Kalau minusnya menurut sampean itu kerja di lapangan kayak gitu. Minusnya ya banyak sih. Kayak ngantar paket masih banyak, hujan. Ya, Kendala terbesar lah ya. kendala terbesar kayak cuaca lah. Cuaca ya. Cuaca berarti nggak nentukan situasi ya. lah. Terus ya kadang customer nggak ada otak. Astagfirullahaladzim. Aduh, udah tahu COD kayak gitu. Ya masa harus diterangin. Viral-viral loh di mana-mana. Oh iya ya. Ya gak usah diterangin lah. Paham sendiri. Kalau bilang customer tuh gimana ya? Kita paling ini ya, semoga paling apa ya? Kesel. aja. Aduh, malas dah kalau ngomong customer. Tapi nggak semua customer kayak gitu. Tapi itu sebagian dari gini Pekerjaan, lah. Pekerjaan soalnya. ya. Karena Tapi kita enjoy aja ini. enjoy ya. Meskipun kadang ada customer kayak gitu, kita buat lucu-lucuan loh. Ya juga sih, karena namanya dimanapun kita bekerja pasti ada lah namanya ya lika-likunya perjalanan atau untuk kita di dalam pekerjaan itu pasti ada ya. Pasti Kalau ada. karena kita itu di lapangan Di ya ketemunya lapangan. itu Pak, karena nggak semuanya customer itu beda kan, karena customer kita kan bukan Paling cuma sehari itu satu, puluhan, kan. dua itu aja. Tapi tiap hari Ya Allah. Tapi enak sih. Enak Kalau ya? nggak ada rintangan nggak ada itu itu seru loh. nggak seru kan. Biasa aja. Biasa, sama. Astagfirullah. Mau nikah kayak gitu harus punya rintangan, boy. Siapa itu? Enggak, kalau seandainya mau nikah harus punya rintangan. Tahu. Orang tuanya setuju, anaknya nggak mau. Siapakah itu? Aduh. Kalau Anda itu termasuk kur yang baik atau yang baik? Baik lah. Baik ya. Baik. Baik banget. Baik banget. Ke semua customer saya baik banget. Sumpah. Ada yang minta nomor, ada yang ngechat, ya saya bales. Kan gitu kan. Sampai lanjut. Ya bubar juga. Nggak, pernah pacaran sama enggak sekarang? Jawab. Yang jujur ini serius nih nanya. Serius, ya. Serius ya. Ini sekarang obrolan serius nih. Oke. Pernah pacaran sama customernya enggak? Kalau sampai pacaran sih nggak pernah. Tapi Ya, kalau jalan bareng ya pernah. Kalau jalan ya kemana lah, wisata gitu aja. Sampai Ada. Iya. Selama berapa 3 tahun itu berapa kali? Satu aja. Satu Aja yang banyak-banyak. itu pun terpaksa Itu kayaknya. juga bukan terpaksa. Gara-gara itu juga saya sampai gatal nikah. Udah. Oh. Paham. Anda gagal dari tunangannya gara-gara customer itu. Bukan ini sih. Ketahuan. Padahal di Jawa loh. Aduh. Anda itu nggak cari guru, Pak. Coba cari guru. Gini ya. Ada teman saya yang gini. Pesona anak satu itu luar biasa. Bukan salah. Pesona bapak anak Anak satu. Grand Mac bos, senggol dong. Iya. Masuk. Germek dilawan. Grand Mac dilawan. Lawannya Skopi ya disenggol, Pak. Tapi Scoopy-nya hedon bos. Oh iya sih. Ya. Gara-gara Scoopy juga. Bisa ke Jawa. Siapa ke Jawa? Oh ya saya kan kemarin pulang ke Jawa. Iya. Masa saya ke Jawa? Karena apapun gitu ya kita bisa menikmati lah Menikmati. apapun pekerjaan kita semasih halal kita nikmati. Nikmatin. Ya kan? Tapi setiap ada yang halal, nyelempit lah yang haram. Paham? Maksudnya nggak paham nih, maksudnya gimana? Ya masa saya harus terang? Nggak jelas maksudnya. Setiap ada yang halal pasti ada nyelempit yang haram. Maksudnya gimana sih? Belum paham itu. Kalian belum paham? Enggak serius. Serius ini. Ya kayak gini lah yang tadi diomongin barusan lah. Aha. Kita ngirim paket kan, ya ngirim paket, tapi kan ada juga rintangan kan. Nah kadang yang ada menjurumuskan kan gitu kan, yang berbuat dosa lah, kan haram jadinya. Tapi pesona bapak anak satu kayaknya pernah ya. Itu emang senyap mainnya, Pak. Senyap halus. Pernah diginiin juga, pernah. Diapain? Disakiti. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu juga ya? Diem. Sampai diblokir aku, Cuk. Sama? Kemurahan.
Kemurahan. Sekarang nih, sekarang kan sampai dengan kondisi pandemi yang seperti ini, itu menurut saudara dampak nggak dengan pekerjaan yang saat ini juga? Kalau dampak ya pasti. Pasti ya. Semua dampak. Tapi ya kita bersyukur kita masih kerja meskipun keadaan kayak gini ya. Alhamdulillah lah, bersyukur lah ya. Masih bisa ngidupin sendiri, ngirim keluarga gitu kan. Ya. Anak orang, tapi bukan istri orang gitu ya. Anak orang yang paling utama lah. Tapi ibu paling utama. Ibu. Maksudnya sekarang tuh kalau ngirim uang tuh ibu. Nah, awalnya kan dipakai sendiri. Ibu dulu apa sendiri? Ibu dulu. Transfer lah. dulu ke ibu. Transfer, biaya hidup. Bayar kos-kosan. Sama kreditan. Kreditan lah, karena kita tidak terlepas kreditan. Ya, masih sepeda juga belum lunas, Bos. Oh ya. Ya. Yang kedua, biaya nakalnya berapa satu bulan? Saya nggak pernah nakal ya. Mau dibuka di sini apa enggak? Enggak, maksudnya tinggal sebutin biaya nakalku 1 juta atau 1,5 juta tiap bulan atau 2 paling juta. Lah 200 saja. Nakalnya cuman bagi-bagi sama temen gitu kan. Nggak mungkin 200 dapat ya? Hah? Dapat apa? Nggak 200 1 bulan biaya nakal dapat ya? Dapat kalau saya. Saya nggak nakal. Di mana itu ada yang 200? Hah? Di mana ada yang 200? Bentar. Bisa dikasih lagi nih. Nakalnya saya tuh beda sama kamu, Bos. Ya. Saya nakalnya saya tuh nakal sehat. Paling lah nakal sehat. 200.000 itu kadang ya dibuat tuh anak-anak apalah gitu kan gitu ya itu, tapi ya enggak gini sih, aman-aman aja. Murah ya 200. Di mana dapat? Nanti kasih tahu lah kalau biaya hidup cuma 200 1 bulan. Temanku ada loh. Berapa? 1,5 kan. Hah? 1,5? Iya. Oh, Bali. Saya kan takut dosa ya. Takut dosa. Emang temenmu nggak takut dosa itu? Kayaknya nggak takut sih. Nggak takut. Heran. Bentar. Ini siapa sih temennya? Temen saya banyak loh. Tapi banyak juga yang ngelakuin dosa ya. Hah? Banyak. Yang ngelakuin dosa banyak soalnya teman saya. Nyebutin yang mana nih? Listnya soalnya list banyak loh teman-teman saya. Yang di Kute. Dah. Yang di mana lagi? Banyak. Majapahit ada. Nakalnya apa? Kalau di yang satunya itu apa? Senyap sih. Senyap ya. Soalnya kan nggak kelihatan pakai mobil ya, Bos. Kalau kita kan kelihatan pasti. Yang nggak ada ceritanya sepeda bergoyang, ada kan mobil bergoyang. Apalagi Grand Max luas. Ya. Sama kayak kasur. Doggy style babi. Tapi menikmati ya. Masih pengen lama nggak di tempat kerja yang sekarang? Kalau bisa kata bos saya ya. Seumur hidup. Luar biasa. Berarti Anda itu sudah dikontrak seumur hidup? Ya enggak juga. Saya ada kontrak tertulis di atas ya, hitam di atas putih. Sama. Kita tuh semua sama, tapi orang tuh nganggapnya saya tuh kontrak seumur hidup. Tuh. Heran loh. Ya, nanti bisa disampaikan teman-teman. Ini ada yang aneh. Teman saya ini kontrak di perusahaan yang sekarang ini seumur hidup. Bayangkan, bahkan umurnya temanku kalah sama kontraknya. Tapi gini ya, saya aja nggak paham kok yang lain paham. Ya itu berkah, harus disyukurin, Pak. Alhamdulillah. Karena jarang-jarang orang yang dapat kayak gitu, Pak. Ya, amin. Harus besar juga punya dinasti. Tapi juga ada teman saya ya, kan dinasti juga ya. Sampai sebulan loh. Baru karena mendapat musibah ya. Musibah, bener ya, sumpah ini kena musibah ya kemarin. Ya, alhamdulillah sembuh. Ya. Kena musibah sampai berapa bulan kalau nggak salah? Sebulan, 2 bulan? Infonya sih 1,5 bulan ya. 1,5 bulan ya. Nah, pas pertama hari masuk list pemecatan. Di mana kekuatan dinastinya? Astagfirullah. Ya sudah, dinastinya sekarang sudah bubar. Cok. Astaga. Tapi kamu masih bertahan ya? Alhamdulillah. Ya. Sekarang saya prinsipnya kalau kerja begini, Pak. Iya, gimana? Saya memprioritaskan, saya selalu mencintai apa yang saya kerjakan mulai dulu. Kerjailah.
Saya termasuk orang yang nggak banyak pindah-pindah pekerjaan sih. Saya selalu pasti lama. Karena kenapa? Karena saya orangnya gini Pak, apa ya? Setia. Iya. Terus terang, saya itu jangankan ke cewek ya, jangankan ke pasangan, ke pekerjaan aja saya setia. Jarang saya kerja itu kecuali ya emang kantornya bubar. Enggak benar. Saya tapi semoga aja nggak sampai bubar lah. Iya. Saya tuh 5 tahun, 6 tahun gitu kan. Jarang. Jujur juga pekerjaan ini kedua kalinya saya. Pertama, security lah. Kedua ya ini. Kalau saya juga kerja lama. 4 tahunan ya. Saya itu hampir belasan tahun di Bali udah. Belasan tahun. Udah nikah belum? Kemarin sih rencana mau nikah. Sama sebutin ini aja, inisial yang mana? Inisial. Daerah aja, daerah. Kalau daerah saya paham. C, inisialnya C. Daerah. Kalau C aku nggak terlalu kenal sih. Kalau daerah Indonesia, Pak. Indonesia tuh luas, Bro. Ya. Nah, ada Jawa Timur. Jawa Timur tak tebak ya. Bahasa Madura kan? Orangnya kan? Satu daerah sama saya? Bukan? Bukan. Berarti sebelah timurnya saya? Bukan. Yang mana lagi? Berarti Anda nggak paham. Oh, ya. Sebelum lampu merah? Nggak ada lampu merahnya. Tinggal jawab aja, repot pakai tebak-tebakan. Ini bukan acara kuis, babi kau. Apa itu? Enggak, emang realita kehidupan seperti itu kan. Iya. Jadi kita harus jalani lah, syukuri. Intinya apapun yang kita jalani, terlepas itu ada permasalahan gitu kan, ya tetap kita bersyukur lah. Bersyukur karena cobaan itu pasti ada. Cuma sebelum kita mengakhiri, saya cuma mau berpesan. Bentar. Pesan saya ya, kenapa kita nggak jadi trio gitu? Satu lagi loh teman kita yang saya senasib loh. Kemana sekarang? Nggak tahu, katanya dipindah-pindahin. Ya gitulah, dia nggak punya ilmu sih. Ilmunya kurang dia, tapi masalah cewek dia jos. Padahal kayak gitu ya. Padahal kayak gitu. Kenapa? Ya itulah, jangan melihat orang dari luarnya, iya. Pak. Anda ini kurang ajar emang. Saya bukan kurang ajar. Kalau saya kurang ajar, ya gitu sih. Saya gitu mah. Aduh. Sekarang saya cuma mau berpesan sebelum gini. Saya cuma mau bisa sebagai teman, sebagai sahabat yang hampir tiap hari saya ketemu teman-teman. Iya. Bangun tidur ketemu, mau tidur ketemu. Bangsat kan. Aduh, anak babi kau. Cuma mau ngingetin, udah saatnya 2022 itu harus tobat lah. Tobat satu. Yang penting itu tobat. Yang kedua kita cepet-cepet nikah. Karena umur berapa? Aku 23 loh. Aku 25 ke atas. 27 lah. 27. 27 tahun kau. Aduh. Gak ngerasain nikmat duniawi kata Bang Heri. Payah kamu. Ya, kita kan bisa nikmati sendiri, Pak. Caranya? Cek sendiri lah. Kan bisa. Ya jangan sampai gitulah. Dosa tuh jangan sampai kita dekatin. Kita jauhin dosa itu. Ingat kata pepatah mengatakan. Gimana? Ada apa? Titipan patah atau tip buat hidup? Kalau pepatah sih saya asal ngomong aja sih. Nggak ada ya. Tapi kalau titipan buat teman-teman saya semua. Kecuali kamu apa enggak ya? Enggak lah, enggak. Semua aja dah. Ya, cepatlah nikah. Gitu aja. Termasuk saya sendiri. Cepat nikah. Kalau enggak, karena kita kan di bawah masih 30 tahun ya. Jodoh itu memang di tangan Tuhan. Ya. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah di atas 30 tahun, angkat tangan, Bos. Tuhan. Iya. Ingat, ya, 27 tahun ya. Mau 30 ini ya. Cepet-cepet nikah. Target untuk nikah tahun berapa? Saya sih 25. Udah target nikah. Target 25. Berarti sampai berapa?
sekarang 23 sampean. Iya, Berarti ada 2 jeda tahun. untuk melakukan dosa Mas sampean. Enggak jangan sampai. Saya udah mau bertobat ya, sampai saya tobat tuh digibah sama orang-orang. Astagfirullahaladzim, anjing emang. Ya obrolan bangke emang nih. Orang Probolinggo. Bupatinya kena OTT nggak tahu. Ya bukan saya nggak tahu, emang nggak tahu emang. Aduh, otak saya udah hengkek emang, jangan. Nanya kayak gitu, jangan bahas politik ke saya. Kalau bahasa masalah apalah gitu di luar politik ya nggak apa-apa. Saya jabani, meskipun otak saya separuh. Downloadnya pakai PDF katanya, ya kan? Yang dianggap goblok sama anak-anak, tapi aslinya gimana? Emang goblok. Ya bagus, babi. Tapi dibalik kegoblokan saya ya, Ada hikmah. ada hikmah. Apa? Masa harus dijelasin? Dibalik semua itu kan ada yang sampai ayolah bantu saya. Pakai otakmu. Otak saya ini berguna, Bos. Ide kreatif ya, pasti. Allah Karim. Ya, mungkin sampai di sini kita pembahasan dengan orang yang nggak jelas, yang sebenarnya nggak jelas. Ya emang nggak jelas. Siapa suruh ngundang? Saya kan udah ngundang yang pakar-pakar, ahli, pengawat Saya tuh biasa. pakar juga. Makanya saya undang, Anda kan termasuk pakar. Pakar kegoblokan, ya. Paham pakar kegoblokan? Ya, di mana ada goblok, di situ ada saya dan samping saya. Dah. Maksud ya, sekian, terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang kurang baik. Emang nggak pada baik kita. Nah, udah. Mulut kita itu kayak apa ya? Janda Firaun lah. Astagfirullah. Kasar. Kalau nggak B itu B2, JBT, TPK juga pasti. Ini podcast kali ini nih podcast tergokil. Menurut saya pribadi, sumpah ya Allah, ini podcast yang luar biasa. Besok- menambah imun tambah kuat saya. Iya, imun tambah kuat, tapi kenyataan tambah pahit, Bos. Ya. Ya, mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman fans di vlog Cawes, Taretan Cawes. Sampai di sini, see you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.